Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, ikhwani fillah, para asatid, para tulab, dan para jamaah yang hadir di majelis yang mulia ini. Alhamdulillah, marilah kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan rahmat dan karunia-Nya, nikmat dan anugerahnya, kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Azza wa Jalla. Kita dapat melaksanakan salah satu dari kewajiban kita terhadap Allah Subhanahu wa taala, yaitu salat berjamaah di masjid yang mulia ini. Pada kesempatan yang baik ini, dalam ceramah singkat, tausiah singkat, pada kesempatan yang baik ini, saya ingin menguraikan satu ayat dalam Al-Quranul Karim yang apabila kita cermati, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Fa inna ma'al usri yusra." Sesungguhnya bersama dengan kesulitan itu ada kemudahan. Bersama dengan satu kesulitan itu ada kemudahan. Apabila kita cermati ayat ini, bahwa ternyata kemudahan setelah kesulitan itu ada sebabnya. Ada sebab-sebabnya. Bukan dengan serta-merta. Tetapi Allah menjanjikan setiap ada kesulitan ada kemudahan. Namun di situ coba kita cermati bahwa kemudahan itu ada sebabnya. Bukan tanpa sebab. Sebab yang utama dan paling utama dalam mendapatkan kemudahan terhadap satu kesulitan adalah takwa Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah janjikan kepada orang-orang yang bertakwa. Allah berfirman, "Wa man yattaqillaha yaj'al min amrihi yusra." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah menjadikan urusannya, perkaranya mudah. Maka takwa pada Allah Azza wa Jalla, yaitu dalam melaksanakan perintahnya, menjauhi larangannya, bertaubat dari dosa, istighfar dari perbuatan maksiat. Ini adalah di antara sebab-sebab kemudahan. Kemudian yang kedua, yaitu memohon pertolongan pada Allah Azza wa Jalla. Dengan dua amal yang disebutkan dalam Al-Quranul Karim. Yang pertama adalah salat, yang kedua adalah dengan sabar. Wasta'inu bis sabri was salah. Jadi seorang hamba untuk mendapatkan kemudahan, dia memohon pertolongan hanya kepada Allah, tidak kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sebab kemudahan itu. Coba kita melihat sejarah perjalanan para anbiya dalam dakwah mereka, ya, dalam mereka membimbing umat. Mereka senantiasa mohon pertolongan kepada Allah Azza wa Jalla. Selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, artinya minta pertolongan. Maka seyogianya bagi seorang yang dalam menjalani kehidupan ini, salah satu contohnya adalah talibul ilmi, ya, atau seorang guru yang mengajarkan muridnya yang mendapatkan kesulitan-kesulitan, baik sebagai murid dalam menuntut ilmu, sebagai guru dalam mendidik muridnya. Sudah seyogianya kita pun selalu memohon pertolongan kepada Allah Ta'ala. Baik dalam sholat kita,
pertolongan dan kesabaran. Karena dalam mendidik, dalam membina umat, membina generasi, ini memerlukan kesabaran. Tanpa kesabaran, kita akan gagal. Tetapi kalau kita dalam mendidik umat, dalam membina umat, mendidik generasi, kita selalu tekun, bersabar, telaten dalam membina mereka, mendidik mereka, dan memohon pertolongan dari Allah Azza wa Jalla, maka pasti akan ada jalan keluar dari Allah Azza wa Jalla. Allah akan memberikan pertolongan kepada kita. Jadi ini yang kedua. Penyebab kemudahan adalah dengan memohon pertolongan kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang ketiga, yaitu sudah saya singgung tadi, adalah dengan memperbanyak berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Allah pasti akan memberikan jalan keluar. Allah Maha mendengar, Dia memerintahkan kita untuk berdoa. Ud'uni astajib lakum. Mohonlah kepada aku, serulah aku akan memperkenankan kalian. Maka dalam semua apa yang kita hadapi, dari ujian-ujian kita hadapi, kesulitan-kesulitan yang kita hadapi, yaitu hendaknya doa menjadi senjata kita dalam memohon jalan keluar, memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah murka kepada orang-orang yang tidak berdoa, dan Allah cinta kepada orang-orang yang selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, agar seorang mendapatkan kemudahan setelah dia mendapatkan kesulitan, yaitu juga dengan melakukan sebab, yaitu mujahadah, bersungguh-sungguh. Tidak bisa seorang mendapatkan kemudahan tanpa bersungguh-sungguh. Kesulitan selalu harus dilewati dengan kesungguhan. Makanya Allah Azza wa Jalla menyebutkan tentang orang-orang yang soleh, orang-orang yang taat pada Allah Ta'ala. Mereka bukan serta-merta mendapatkan apa yang Allah janjikan pada mereka, tetapi dengan perjuangan, dengan kesungguhan. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin." Dan orang-orang yang mereka itu bersungguh-sungguh dan untuk mendapatkan ridho kami akan membukakan bagi mereka jalan-jalan kami. Maka di sini penting kesungguhan di dalam mendapatkan suatu. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Kami akan tunjukkan mereka jalan-jalan kami. Bukan hanya satu jalan, tapi jalan-jalan kami itu jalan yang banyak. Allah bukakan. Yang penting ada kesungguhan. Untuk seorang itu, dia terlepas dari kesulitan itu. Dia bersungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kelima, yaitu dengan iman kepada takdir Allah, yakin kepada qada Allah, ini akan meringankan beban yang ada pada diri seorang. Maka di sini pentingnya iman kepada takdir. Ketika seorang mendapatkan kesulitan, yaitu dia yakin kepada takdir Allah Ta'ala, kemudian dia melakukan sebab. Maka iman kepada takdir Allah Azza wa Jalla akan meringankan beban yang ada pada seorang. Seorang mungkin dalam dia menuntut ilmu, dalam dia bekerja, dalam dia berusaha, dia mendapatkan kesulitan. Tapi hendaknya dia yakin bahwa itu dari Allah Ta'ala yang mentakdirkannya. Namun kemudian dia tidak berpangku tangan, tapi dia berbuat. Dia berbuat. Dia berusaha. Karena iman kepada takdir bukan berarti seorang tidak melakukan sebab, tapi dia melakukan sebab. Allah memerintahkan kita melakukan sebab. Banyak contoh-contoh dalam Al-Quranul Karim yang memberikan pelajaran kepada kita untuk melakukan sebab. Padahal kita beriman kepada takdir. Maka iman kepada takdir Allah Azza wa Jalla bukan berarti kemudian seorang tidak melakukan sebab. Contoh yang pernah saya sebutkan, Maryam binti Imran, ibunda Nabi Isa alaihissalam, wanita dalam keadaan
hamil besar. Biasanya orang dalam keadaan hamil besar itu tenaganya berkurang. Dalam keadaan payah. Wahnan ala wahnin. Tapi Allah perintahkan kepada beliau untuk menggoyang pohon korma itu agar menjatuhkan buah korma. Ini pelajaran bagi kita untuk melakukan sebab. Padahal Allah Maha Kuasa. Untuk menjatuhkan buah korma itu langsung di sekitar yang tangan Maryam itu sampai. Tapi Allah tidak melakukan hal itu. Allah menyuruh Maryam melakukan hal itu. Untuk melakukan sebab. Jadi iman kepada takdir bukan berarti tidak melakukan sebab. Nah ini semua akan memberikan kemudahan kepada seorang dalam dia berupaya, dalam dia berusaha, entah dalam kehidupannya mencari nafkah, menuntut ilmu, berjihad di jalan Allah, berdakwah kepada Allah Ta'ala. Semua itu ketika mengalami kesulitan pasti ada kemudahan. Namun kemudahan itu juga dengan melakukan sebab. Nah, itu diantara sebab-sebab untuk mendapatkan kemudahan yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Semoga Allah Ta'ala senantiasa memberikan kepada kita taufik, hidayah dan inayahnya.